Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatul Fadila Devriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23111009. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan dari keterampilan membaca saya, yaitu pada judul buku Padang Bulan untuk mozaik 6 dengan judul Tanjung Pandan. Maaf sebelumnya untuk pencahayaan kameranya, karena saya merekam pada malam hari, jadi untuk pencahayaannya tidak bisa dikontaminasikan. Baik, saya langsung saja. Harusnya sejak kemarin Salimah menyiapkan keberangkatan Enong ke Tanjung Pandan, tapi ia tak sanggup jika melihat tas yang akan dibawa putrinya. Air matanya berlinang, satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menguatkan hati anaknya, dan itu tak mungkin ia lakukan jika ia sendiri tampak kalah atas situasi yang menjepit mereka. Maka Salimah selalu menyembunyikan kesedihannya. Namun pertahanan yang sesungguhnya rapuh ia runtuh hari ini waktu ia melihat Enong menyiapkan buku-buku sekolahnya. Di bawah dipan, Enong menyimpan semua buku kecuali kamus bahasa Inggris 1 miliar kata, hadiah dari ayahnya dulu. Katanya Enong akan membawa kamus itu kemanapun ia pergi. Tangis Salimah terhambur. Ia terseduh-seduh dan memohon maaf pada putri kecilnya itu. Sebelum berangkat, Enong mengatakan ia ingin berjumpa dengan teman-temannya di tempat mereka biasa bermain, di lapangan sekolah dulu. Setiap minta izin untuk bermain di sana, Enong selalu gembira. Kali ini ia meram. Salimah tahu di lapangan itu Enong mengucapkan perpisahan. Di lapangan itu selalu menggunuri Ilham, Nizam, dan Naila. Merekalah sahabat terdekat Enong. Sesama penggemar pelajaran bahasa Inggris, Ilham hanya diam. Penggemar pelajaran bahasa Enong dan Ilham saling menyukai cara yang tak dapat mereka jelaskan. Ketika akan berpisah, keduanya merasakan kehilangan juga dengan cara yang tak dapat mereka jelaskan. Anak-anak itu bergandengan tangan dan menangis. Suatu ketika nanti kita akan berbicara bahasa Inggris lagi, kata Enong dan teman-temannya. Aku akan bekerja dulu di Tanjung Pandan. Kalau dapat uang nanti aku kursus bahasa Inggris. Semangatnya meluap. Mendengar itu teman-teman malah makin deras tangisnya. Esoknya pagi buta, kelima anak beranak Salimah bergegas ke tepi kampung. Sang ibu menggendong si nomor 3 sambil menjinjing tas putrinya yang akan merantau. Enong sedikit menggendong si bungsu. Anak kedua berlari-lari kecil di belakang. Mereka melintas padang ilalang, meloncati parit-parit kecil galian tambang, memotong jalan menuju jalur truk timah yang akan berangkat ke pelabuhan Tanjung Pandan. Sebuah truk tampak disamarkan halimun di kejauhan. Truk mendekat lalu berhenti. Enong naik ke baknya. Tak ada ucapan selamat tinggal, hanya sedih dan tangis. Truk berlalu. Enong menatap ibu dan adik-adiknya sambil berpegangan erat pada bak truk. Berulang kali ia menyeka air mata dengan jilbabnya. Pukul 7 Senin pagi, puncak kesibukan ibu kota kabupaten. Truk berhenti di samping 5 tengah kota. Embul di antara tong-tong timah. Dengan takjub bercampur gugup ia menyaksikan kendaraan yang ramai lalu lalang, lengkingan klakson yang saling gertak, dan orang yang berduyun-duyun tergesa-gesa menuju pasar. Sekolah dan kantor-kantor. Baru kali ini ia melihat kota. Supir truk menurunkannya di pinggir jalan lepas simpang 5 pusat kota. Ia bertanya sana-sini di mana lokasi pabrik es. Tetangganya bekerja di pabrik itu dan di bedeng karyawan pabrik itu ia tinggal. Setelah menemui kawannya, hari itu juga ia langsung hilir mudik di pasar, menawar diri untuk bekerja apa saja, namun tak semudah sangkanya.
Juragan menyuruhnya pulang dan kembali ke sekolah. Banyak mengusir dengan kasar. Ketika ditanya ijazah, ia hanya bisa menjawab bahwa ia hampir tamat SD. Ia pun ditampik untuk bekerjaan rumah tangga atau pabrik karena tampak sangat kurus dan lemah. Penolakan ini ia alami berkali-kali selama berhari-hari. Kerupuk kelebihan karyawan, pabrik cincau kekurangan order sehingga tak perlu karyawan. Usaha parutan kelapa menolaknya, restoran mie rebus menolaknya, warung mie rebus apalagi. Kantor Syah Bandar menolaknya karena mereka memerlukan sarjana. Kantor bupati menjadi tenaga suruh-suruh, misalnya tukang seduh kopi atau membeli rokok bagi para ajudan bupati, menolaknya karena sudah ada sarjana yang melakukan semua itu. Namun sehingga kemudian Enong gembira melihat pengumuman lowongan untuk seorang pelayan toko. Pelamar bisa datang esok pagi pukul 10. Muda perempuan belum kawin dan menarik begitu bunyi tak kalimat yang tertempel di kaca jendela. Pukul 8 sebelum toko itu buka, Enong sudah standby di bawah pohon kersen. Tak ada siapa-siapa, yang ada hanya seekor anjing pasa yang kurap dan lanjut usia, yang bahkan tak lagi punya tenaga untuk menggonggongkan sebuah salam sekalipun. Anjing itu memandang Enong penuh tanda tanya. Menjelang pukul 10 persaing Enong berdatangan. Mereka adalah gadis-gadis muda berbadan padat dan berbibir penuh make up tebal macam perempuan di televisi, potongan rambut masa kini, berbaju bak orang kota, merona-rona, sementara Enong pakaiannya seperti orang mau mengaji khatam Quran. Jilbabnya lusuh, ia bahkan tak berbedak. Toko buku Juragan menyuruh para pelamar berbaris. Gadis-gadis cantik dipanggil satu persatu. Enong berada di dalam baris, tapi tak seorang pun memanggilnya. Anjing kurap masih saja memandanginya penuh tanda tanya. Enong tak berkecil hati. Kejadian itu memberi pelajaran yang berharga. Maka bukannya sedih karena tak dipedulikan, ia malah senang sebab lain waktu ia tahu apa yang harus dilakukan. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sebuah toko kembali membuka lowongan. Enong siap meluncurkan strateginya. Sebelum masuk ke dalam barisan pelamar bersama gadis-gadis semlohai itu, ia menyelinap ke gang sepi di samping toko. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa helai baju dan memakainya berlapis-lapis. Baju-baju itu sebagian baju ibunya yang kebesaran untuknya. Maksud hatinya calon majikan akan melihatnya lebih besar, kuat dan padat seperti perempuan lainnya sehingga diterima bekerja. Strateginya sukses. Paling tidak ia disuruh masuk untuk ditanya ini itu. Ia melangkah bersama 1000 doa di depan calon majikan. Ia berusaha menampilkan yang terbaik dari dirinya. Dan yang terbaik untuk hanyalah seorang anak perempuan kecil yang tak pernah mengenal kata berdandan, bibir pias, tak pernah tersentuh gincu, wajah pucat, kurang makan, dan tampak aneh karena berlapis-lapis. Sang majikan tersenyum-senyum dan menolaknya. Enong sadar bahwa ia tak tampak cukup kuat untuk menjual tenaga dan berwajah cukup menarik untuk menjadi penjaga toko. Ia maklum pula bahwa ia tak punya selambar pun ijazah. Ia melamun seandainya ayahnya meninggal bulan lalu, tapi 4 bulan sebelum. Setidaknya ia akan punya ijazah SD. Ia berkeliling kota, terus mencari kerja, lalu ia merasa haus. Di pinggir jalan ia membeli air nira. Ketika membuka tasnya, ia mendapat satu pencerahan, yaitu uang dibekali ibunya tinggal 750 rupiah. Pencerahan itu lalu mengarahkannya pada suatu profesi yang agung, tukang cuci pakaian. Sayang 1000 sayang, tukang cuci dewasa ini telah berkembang menjadi profesi yang dilematis. Rumah tangga yang kaya memakai mesin cuci. Nyonya rumah hanya perlu mencemplungkan cucian ke dalam sebuah alat yang mendesis dengan lembut, lalu membiarkan alat itu melakukan tugas ajaib sementara sang nyonya menonton televisi. Cukup satu episode sinetron, semua beres. Orang miskin yang harus mencuci pakaian kumal, suami dan 6 anak tak mampu menyewa tukang cuci. Uang yang 750.000 ternyata tak bertahan lama. Meski telah dihemat sekuat tenaga dan telah dikelola melalui kebijakan moneter yang paling konservatif, sekalipun malu menumpang makan pada kawannya yang bekerja di es,
Malam itu Enong tak pulang. Malam itu Enong tidur di berlantas kardus di emper toko di Jalan Sriwijaya dekat kantor DPRD. Malam itu Enong mulai menggelandang. Hari-hari berikutnya Enong mulai berunta-lunta, namun ia berpantang meminta. Ia makan dengan mengais-ngais sisa makanan di pasar. Suatu malam, di emper toko itu ia terbangun. Dibukanya kamus bahasa Inggris 1 miliar kata itu dibacanya. Lagi pesan ayahnya. Kejarlah cita-citamu, jangan menyerah, semoga sukses, tertanda ayah. Semua Enong kembali meletup. Ia kembali mencari kerja pada juragan pabrik sandal cungkai. Ia mengatakan bersedia bekerja apa saja, tak digaji boleh saja asal diberi makan. Makan 2 kali saja sehari, tak apa-apa pak, kata perempuan kecil drop out kecil kelas 6 SD itu dengan lugu. Ia malah ke nama Hardi. Pulang sana, kalau sudah besar datang lagi. Padahal sudah memakai baju 4 lapis. Enong berpamitan dengan santun dan pergi dengan perut lapar pada juragan pabrik kali. Ia membanting harga habis-habisan. Tak perlu gaji tapi diberi makan sekali sehari, tak apa. Namun tubuhnya memang tampak seperti orang yang sanggup untuk kerja. Ia ditolak lagi. Enong tak pantas semangat. Ia telah ditolak oleh puluhan juragan. Strategi baju berlapis-lapis merupakan tak mampu mengesankan siapapun. Siang itu ia melihat tokoh kelontong, tampak seperti akan bangkrut. Bangunan toko itu dari kayu, sangat kuno dan ragyat. Dagangannya adalah keperluan sembahyang orang Konghucu, yaitu berupa lilin dan dupa. Seorang Tionghoa tua termangu di depan toko sambil memandangi papan catur. Ia seperti sedang menunggu lawan yang tangguh untuk duduk di bangku kosong di depannya. Namun lawan itu tak kunjung datang, tak seorang pun berani menghadapinya. Maaf anak muda, aku ingin kembali membantu. Tapi toko yang gulung tikar. Enong pamit dan beranjak. Bapak tua itu menyodorkan tangannya. Ambillah ini, sedikit uang untuk ongkos pulang ke kamu. Enong berusaha menolak. Orang yang memaksa. Enong memandangi tokoh kayu dan bapak tua Tionghoa tampak tulus. Sudah berhari-hari ia terlunta-lunta. Tak ada pilihan selain pulang dan mencari pekerjaan di kampung. Tiba, suatu hari nanti kita akan berjumpa lagi. Aku akan kembalikan uang ini. Langit menyaksikan semua itu. Baik, mungkin hanya itu kesimpulannya, yaitu kita ambil dari kisah Enong. Jangan menyerah, mau seberat apapun usaha kalian, mau tidak dipandang oleh siapapun, itu adalah usaha kalian selama ini. Baik ada yang menghargai atau tidak, kalian sudah sejauh. Jadi jangan pernah menyerah, tetap pada pendirian kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.